Berkenaan dengan baru saja MK ada keputusan tentang larangan untuk pejabat negara, dalam hal ini wakil menteri, merangkap jabatan. Baru saja kami mendapatkan informasinya, sehingga tentu pertama kita menghormati segala keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Namun demikian tentu berdasarkan hasil keputusan tersebut kami akan mempelajari dan tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk, terutama dalam hal ini kepada Bapak Presiden, untuk kemudian nanti akan dibicarakan apa yang menjadi tindak lanjut dari hasil keputusan MK tersebut. Jadi kami mohon waktu terlebih dahulu karena juga baru beberapa saat yang lalu itu dibacakan putusannya. Mas, soal agenda tadi, Mas, tadi kan Pak Prabowo berkumpul dengan ex-pejuang Timur Timur dan ex-komandan Freddy itu apa aja yang dibahas, dan kayaknya ada pemberian penghargaan lagi ya Mas di pertemuan itu? Baik, betul bahwa memang hari ini tadi ada sebenarnya sifatnya silaturahmi, ya, silaturahmi Bapak Presiden dengan para pejuang Timur Timur, termasuk di situ bersilaturahmi dengan senior beliau, komandan beliau dulu waktu sama-sama bertugas dan berdinas di Timur Timur gitu. Kalaupun ada yang menerima tanda kehormatan, itu salah satu yang kemarin belum bisa hadir pada saat penganugerahan tanda kehormatan yang beberapa hari yang lalu. Ada pembahasan khusus nggak, Mas? Atau mungkin ada pembahasan terkait kondisi Timor Leste saat ini gitu? Tidak ada. Jadi tadi memang hanya betul-betul hanya silaturahmi, mengenang masa-masa beliau bersama-sama berdinas di Timur, ya, termasuk ada banyak foto-foto yang cukup menarik, ya, yang mengingatkan kembali kepada kenangan-kenangan beliau waktu itu bertugas dan berdinas di Timur. Mas, soal demo di DPR, Mas, yang itu dari kemarin kan tanggal 25 dan hari ini kan juga ada demo lagi, Mas, dan itu lagi mungkin ada tanggapannya, Mas, dari sana? Pertama-tama tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi, ya. Dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28, ya, hari ini menyampaikan aspirasi, tentu kita menghormati, tetapi yang lebih penting bahwa saluran-saluran aspirasi itu bisa disampaikan melalui berbagai cara, ya. Nah, kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah. Yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum, itu aja. Mas, soal demo juga, Mas, tadi kan ada demo buruh juga, ya. Permintaannya kan naikkan UMP dan juga soal beberapa janji presiden gitu kan, misalnya Satgas PHK dan terus soal pajak segala macam, mungkin boleh dijelasin sedikit, Mas, dari sana. Baik, berkenaan dengan apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh, sesungguhnya kami terus berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan teman-teman buruh, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden. Untuk selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dengan kita akan berkumpul lagi bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bersama dengan teman-teman serikat buruh, termasuk di situ kita juga
melibatkan teman-teman Apindo, Kadin dan seterusnya supaya Satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh ini bisa segera bisa bekerja sebagaimana yang kita sudah sepakati di dalam diskusi-diskusi kita gitu. Tetapi berkenaan dengan masalah hari ini teman-teman buruh menyampaikan aspirasi, saya kira itu sesuatu hal yang lain ya, yang itu juga tidak ada masalah sebagai sebuah penyampaian aspirasi yang nanti justru kita berharap dengan sekarang terbentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK itu akan bisa komunikasi jauh lebih intens. Mas, soal Begitu. Kementerian Haji, Mas, sebenarnya udah disahkan Ya. oleh DPR. Nah, pemerintah sendiri kapan akan mengesahkan perpresnya gitu atau kepres itu? Dan apakah otomatis BP Haji yang sekarang itu Gus Irfan akan menjadi Menteri Haji gitu, Mas? Berkenaan dengan masalah keputusan RU Haji, memang betul kemarin sudah disahkan di paripurna di DPR dan kami pihak pemerintah sedang maraton untuk mempelajari dan kemudian menyelesaikan secepatnya ya pembentukan Kementerian Haji sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Haji tersebut. Minta waktu sebentar. Kepalanya akan otomatis jadi Menteri Haji gitu, Mas Gus? Kemungkinan seperti itu. Tapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden kalau sudah kita putuskan dan beliau menandatangani menjadi Kementerian Haji sekaligus pasti menunjuk menterinya di sana. Terima kasih.